Oke, perkenalkan nama saya Yudi Stirafang Purba dengan NIM 23151044. Hari ini saya akan menjelaskan tentang, mungkin saya akan menjelaskan atau membahas tentang soal yang ada di dalam soal-soal yang berada di sebelah kiri ini. Yang dimana di sebelah kiri ini ada dua bagian soal yang mengenai tentang kebenaran dan kompleksitas algoritma rekursif. Yang di bagian satu merupakan kita mencari kebenaran algoritma rekursif, dan yang nomor dua itu kita mencari kompleksitas waktu rekursif. Di tiap bagian soal kita hanya memilih satu soal di tiap bagian soal. Yang di sini saya akan memilih tentang yang nomor 3, yaitu adalah membuktikan algoritma dengan teknik pembuktian induksi. Apakah kita akan mencari tahu apakah pembuktian ini dapat digunakan yang mana adalah teknik induksi ini, apakah bisa digunakan. Dan yang nomor 2 adalah kita akan mencari recursive powering dalam nomor 2 yang akan kita bahas nantinya. Untuk yang pertama adalah apakah teknik induksi dapat digunakan. Oke, sebelumnya dalam dalam kodenya ini kita dapat melihat adalah prosedur find max A, I sampai Z dan N. Artinya ini adalah algoritma find max A, I ke Z, N tutup kurung adalah mencari nilai maksimum dalam sebuah array dengan pendekatan divide dan conquer. Yang dimana ada pun beberapa langkah untuk mencari adalah, yang pertama adalah basis rekursi. Yang dimana caranya jika hanya ada satu elemen dalam N1, jika hanya ada satu elemen, yaitu adalah N sama dengan 1, maka kita akan mengembalikan elemen tersebut. Yang kedua adalah rekursi, yang dimana bagi array menjadi dua bagian, rekursif mencari nilai maksimum pada kedua bagian, lalu kita akan bandingkan hasilnya dan kembalikan ke yang lebih besar. Kita bisa lihat, ini if Ti lebih besar dari T2, dan return T ke T1. Oke, mungkin kita akan cari contoh eksekusinya, yaitu misalkan kita memiliki array A sama dengan 3, 7, 2, 9, 5, 1, 8. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita memecah array ini menjadi dua bagian, yaitu adalah 3, 7, 2, 9, dan 5, 1, 8. Setelah kita memecah bagian-bagian dari array tersebut menjadi dua bagian, kita pecah lagi hingga tiap elemen hanya berisi satu elemen. Yang setelah kita pecah dan hanya kita kita satukan lagi menjadi satu elemen, kita akan bandingkan hasil dari masing-masing bagian. Yang nanti kita akan kita akan mendapatkan nilai maksimum dalam array tersebut, yaitu adalah 9. Jika kita ingin mencari bagaimana bukti kebenaran dengan induksi adalah, kita harus tahu basis induksi, yang dimana adalah jika N sama dengan 1, algoritma akan langsung mengembalikan elemen satu-satunya. Yang pasti adalah elemen maksimum atau array tertinggi yang ada, nilai tertinggi yang ada di dalam array tersebut. Adapun langkah-langkah induksi itu adalah untuk N sama dengan K tambah 1, algoritma membagi array menjadi dua bagian, masing-masing lebih kecil dari K tambah 1. Dan yang kedua adalah dengan hipotesis induksi, pencarian maksimum di kedua bagian benar. Lalu, algoritma memilih nilai maksimum dari dua bagian, yang juga merupakan maksimum dari seluruh array. Karena semua langkah benar, maka algoritma yang ada dalam ini, algoritma yang nomor 3 ini adalah terbukti bisa dikerjakan dengan induksi. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan adalah bagian 2, yaitu kompleksitas waktu algoritma rekursif, yang saya akan menjelaskan tentang recursive powering, yang dimana bisa kita lihat di sini. Dan ini merupakan jawaban atau penjelasan singkat mengenai jawaban yang ada dalam algoritma rekursif ini. Oke, selanjutnya kita akan menjabarkan algoritma ini, yang dimana adalah untuk bagian ini ada beberapa poin yang bisa kita jabarkan, yaitu adalah untuk penjelasan algoritma dunia dulu. Kita menggunakan power 3xn, yang dimana menghitung xn secara efisien dengan metode divide dan conquer juga, seperti yang sudah saya lakukan tadi sebelumnya. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama adalah basis rekursi. Jika n sama dengan 1, kita akan langsung mengembalikannya ke x. Dan untuk yang kedua rekursinya, hitung xn per 2 secara rekursif. Jika n genap, xn sama dengan xn per 2 akar kuadrat. Jika n ganjil, xn sama dengan xn per 2 kuadrat dikali x. Contoh eksekusinya yang terlalu contoh dari recursive powering adalah, mari misalkan kita ingin menghitung 3 pangkat 5. Yang pertama kita lakukan adalah pemanggilan pertama, yaitu adalah power 3 atau power 3 dalam kurung 3,5. Jadi mana n sama dengan 5 ganjil, rekursif ke power 3, yaitu adalah 3,2. Yang kedua adalah pemanggilan kedua, yaitu adalah power 3 dalam kurung 3,2. Yang dimana 2-nya di sini adalah genap, jadi kita akan rekursif ke power 3,1. Lanjut kita akan langsung
panggil lagi, yang dimana adalah panggilan ketiga, yaitu adalah power 3,3,1. Karena udah habis atau sudah tidak ada lagi bisa kita kembalikan, kita harus mengembalikan lagi, kita kembalikan lagi ke awal, yaitu adalah ketiga. Oke, untuk yang terakhir kita akan melakukan perhitungan kembali, itu adalah dengan power 3,2 sama dengan 3 akar 2, 3 pangkat 2, mohon maaf, adalah 9. Selanjutnya adalah 3,5, yang dimana adalah 9 pangkat 2 dikali 3, yang dimana 9 pangkat 2 adalah 81 dikali 3, sama dengan 243. Untuk kompleksitas waktunya, strategi brute force ini di sini melakukan N kurang 1 perkalian. Kompleksitasnya adalah BON. Ini merupakan kalau kita menggunakan strategi brute force. Kalau dalam algoritma rekursif ini, kita membagi N menjadi N per 2 di setiap langkahnya, di mana kompleksitasnya adalah BO log N. Nah, mengapa kita dari kita yang soal nomor 1 dan nomor 2 tadi, kita menggunakan metode divide dan conquer, yang dimana kita menggunakan metode ini untuk membantu mengurangi kompleksitas waktu dari linear BON untuk mencari logaritmik BO log N, yang dimana setelah itu kita akan melakukan perbandingan dengan metode lain, yaitu adalah mana lebih bagus, brute force atau divide and conquer. Mungkin menurut saya adalah divide dan conquer bisa lebih baik digunakan untuk dalam soalnya saya kerjakan di kedua soal tadi. Mungkin bisa digunakan brute force, semua punya kelebihannya masing-masing tergantung dengan apa yang akan kita hitung atau apa yang akan kita kerjakan dalam atau algoritma apa yang diberikan kepada kita. Mungkin sekian untuk penjelasan saya di penjelasan tentang mengenai soal-soal atau penjelasan singkat saya mengenai soal-soal di exercise 6 ini. Jika ada salah kata atau mungkin kesalahan pengucapan kalimat, saya mohon maaf. Saya Yudhistira, saya pamit undur diri.